Liu Manqiong, Ye Chen terkejut ketika mendengar itu dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana bisa kebetulan ada seorang guru wanita bernama Liu Manqiong. Detik berikutnya dia berpikir dalam hati, itu harus nama yang sama dengan Liu Manqiong yang saya kenal. Namun ketika dia berpikir bahwa dia dapat melihat Lin Wener lagi di sini, jika Liu Manqiong yang dikenal juga datang ke Universitas Jingling, sepertinya tidak ada yang mustahil. Jadi dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Liu Manqiong, ini yang kamu bicarakan dari mana asalmu? Lin Wener menjawab dengan jujur. Dia berasal dari Pulau Hong Kong dan ayahnya adalah Liu Jiaohi, seorang pengusaha kaya terkenal di Pulau Hong Kong. Ye Chen tersentak. Dia berpikir, mengapa Liu Manqiong datang ke Universitas Jingling untuk menjadi dosen? Dia adalah generasi kedua yang kaya raya di Pulau Hong Kong. Mengapa dia datang ke Universitas Jingling untuk menjadi dosen? Dan dia datang ke Jingling, kenapa dia tidak menyapaku? Memikirkan Lin Wener, dia bahkan bertemu Liu Manqiong dan bahkan pergi ke Tangchen Yipin untuk menjemputnya. Jadi dia bertanya lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pergi ke Tangchen Yipin untuk memilih Liu Manqiong dan Liu Manqiong tinggal di Yangchen Yipin untuk mengejar di Universitas Jingling tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Intinya, bagaimana dia bisa terlibat dengan Lin Wener. Namun Ye Chen tidak terlalu terjelat dalam masalah Liu Manqiong saat ini. Pada saat ini dia sudah mempercayai sebagian besar jawaban Lin Wener di dalam hatinya. Itu tidak bisa disalahkan pada hati besar Ye Chen. Itu terutama karena jawaban Lin Wener tidak ada catat di dalamnya. Menurut Lin Wener, dia sengaja ke Jingling karena dia berhubungan dengan Qiu Yangshan. Dan Qiu Yangshan memang merupakan dermawan terbesar di Universitas Jingling bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, Ye Chen merasa bahwa dia tidak meninggalkan informasi apapun untuk Lin Wener di Eropa Utara. Salah satunya, pesan yang dia tinggalkan adalah namanya itu saja. Dengan nama sebagai petunjuk, sulit menemukan di tempat seperti itu. Dalam waktu singkat, bagaimanapun juga identitasnya sudah dienskripsi. Selain itu, jawaban Lin Wener juga sangat masuk akal ketika cincin itu melonjak 2 kali. Cincin itu melompat untuk pertama kalinya. Ye Chen baru saja membawa Claudia untuk meninggalkan Universitas Jingling. Saat itu cincin itu melompat di jalan meskipun Ye Chen melihat mobil datang dari arah yang berlawanan. Dia tidak memperhatikan siapa yang datang, duduk di dalam mobil. Jadi melihatnya sekarang, Lin Wener ada di dalam mobil saat itu dan Lin Wener pasti datang untuk mendaftar seperti Claudia pada waktu itu. Terlebih lagi, ketika dia datang ke sekolah, itu suatu hari, ada sebuah episode ketika dia masuk, penjaga keamanan kebetulan berada di pintu sebuah spanduk digantung. Dan isi yang tertulis di spanduk itu adalah sambut hangat Tuan Qiu Yingshan dan istrinya ke sekolah kami. Qiu identitas Yingshan. Karena Universitas Jingling telah lama memasang spanduk, itu membuktikan bahwa sebelum Lin Wener datang ke Universitas Jingling untuk menangani prosedur penerimaan Claudia, dia memang meminta Qiu Yingshan untuk maju untuk menyelesaikan masalah penerimaan untuknya. Selain itu, ketika saya mendaftarkan Claudia pada saat itu, saya tidak menghubungi sendiri kantor penerimaan Universitas Jingling, tetapi saya meminta Chen Zekai untuk maju atas nama saya. Jadi sebelum saya tiba di Universitas Jingling, tidak ada yang tahu bahwa saya akan pergi. Yang akan datang juga dapat juga disimpulkan di sini, bahwa Lin Wener datang ke Universitas Jingling dan dia pasti tidak akan muncul karena dia datang. Oleh karena itu, dapat dinilai dari sini bahwa Lin Wener pasti telah membuat rencana untuk belajar di Universitas Jingling sejak lama. Dan hanya kebetulan dia bertemu dengannya, adapun pemukulan cincin kedua itu memang di garasi bawah tanah Tangchen Yipin. Jika benar Lin Wener mengatakan bahwa dia akan menjemput Liu Manqiong ke rumah Qiu Yingshan untuk makan malam, maka itu masuk akal. Hanya saja mengkonfirmasi apakah Liu Manqiong tinggal di Tangchen Yipin atau tidak. Oleh karena itu,
Dia dengan hati-hati meninjau jawaban Lin Weiner barusan dan tidak dapat menemukan kekurangan. Memikirkan hal ini, dia berpikir dalam hati, tampaknya seseorang harus memeriksa catatan masuk Lin Weiner untuk melihat kapan dia ke Jinling dan apakah dia berbohong. Jika dia benar-benar tidak berbohong, maka semua ini seharusnya hanya kebetulan. Pada saat ini dia tiba-tiba mendengar langkah kaki dan kemudian suara yang dikenalnya bertanya di belakangnya, "Xiaowan, apakah kamu masih terbiasa dengan asrama?" Ye Chen segera mengenali bahwa ini adalah suara Liu Manqiong. Untuk mencegah Liu Manqiong menemukan bahwa Lin Weiner dalam keadaan tidak normal, Ye Chen segera menghapus ingatannya tadi dan kemudian ketika Lin Weiner masih linglung, dia menoleh untuk melihat Liu Manqiong dan bertanya dengan heran, "Nona Manqiong, kenapa kamu di sini?" Liu Manqiong baru saja menyelesaikan pertemuan mobilisasi pengajaran dan ketika dia mendengarkan seseorang bicara tentang kedatangan dua wanita super cantik di Departemen Arkeologi, dia menebak bahwa Lin Weiner pasti adalah melapor ke seorang hari ini. Dia merasa bahwa Lin Weiner adalah cucu jauh Qiu Yingshan dan kebetulan dia bekerja di Universitas Jinling. Ketika Lin Weiner datang untuk melapor ke sekolah, dia harus datang untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu dia bantu. Jadi dia memeriksa nomor kamar asrama Lin Wan. Saya menemukan langsung. Ketika dia pertama kali di pintu, dia melihat bahwa Lin Weiner sepertinya sedang berbicara dengan seorang pria. Tetapi ketika dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia langsung menyapa Lin Weiner. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa pria itu tiba-tiba berbalik dan bertanya, ternyata itu adalah Yi Chen, kasih yang dia pikirkan siang dan malam. Awalnya dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yi Chen cepat ini. Dia juga berpikir bahwa setelah mahasiswa baru memulai pelatihan militer dan tidak begitu sibuk dengan pekerjaan, dia akan menemukan kesempatan untuk mengejutkan Ye Chen. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa kejutan ini berubah menjadi kejutan saat ini. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka kekasihnya akan muncul di kamar Lin Weiner. Liu Manqiong yang ketakutan memandang Ye Chen lalu ke Lin Weiner dan bertanya dengan terbata-bata, "Kamu, Tuan? Apakah kamu kenal Xiaowan?" Ye Chen melambaikan tangannya. "Oh tidak, saya tidak mengenal satu sama lain. Saya mengirim salah satu adik perempuan saya untuk melapor sekarang. Dia kebetulan berada di asrama yang sama dengan teman sekelas ini. Saya tidak sengaja lupa kunci mobilnya di sini. Datang dan carilah," kata kemudian dia melirik Lin Weiner yang masih kesurupan dan berpikir dalam hati, "Sepertinya saya telah menggunakan sedikit lebih banyak energi sejati kali ini." Dan Lin Weiner belum pulih. Tepat saat dia berpikir, Lin Weiner menggosok pelipisnya dengan kuat. Kemudian dia berpura-pura melihat Liu Manqiong tiba-tiba dan berkata dengan heran, "Saudari Manqiong, kenapa kamu di sini?" Liu Manqiong tanpa sadar berkata, "Oh, aku akan mendatang menemuimu." Lin Weiner lalu menatap Ye Chen lagi beberapa keraguan bertanya, "Apakah kamu saudara laki-laki Claudia? Bukankah kamu pergi makan?" Ye Chen berkata dengan santai, "Oh, aku akan kembali untuk mencari kunci mobil." Liu Manqiong lagi dan bertanya dengan heran, "Manqiong, Nona Qiong, Anda belum memberitahu saya mengapa Anda ada di sini." Liu Manqiong tidak menyangka dia akan menjadi tiba-tiba diekspos di depan Ye Chen. Jadi dia hanya bisa menggigit buru dan menjawab, Itu aku lulus wawancara Universitas Jinling. Sekarang aku dosen di Universitas Jinling." Bab 2726 Cara menghadapinya. Ye Chen baru saja bertanya tentang situasi Liu Manqiong baru-baru ini dari mulut Lin Weiner secara kebetulan. Tetapi ketika Liu Manqiong mengatakan sendiri, dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya, "Kapan kamu bekerja di Universitas Jinling?" Liu Manqiong hanya bisa menjelaskan dengan jujur berkata, "Ya, Universitas Jinling memiliki rencana pengenalan berkat remaja yang mencoba melamarnya dan kemudian diundang untuk datang untuk wawancara dan kemudian saya lulus wawancara." Nada bicara Liu Manqiong adalah sangat terganggu, seperti orang tua yang telah melakukan kesalahan. Anak-anak kecil ditemukan. Ye Chen tahu bahwa dia datang ke Jinling kemungkinan besar karena dirinya sendiri. Namun saat ini dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Jadi dia tanpa sadar berkata, meskipun Universitas Jinling tidak sebagus Universitas Pulau Hong Kong, secara keseluruhan masih sangat bagus. Liu Manqiong sedikit mengangguk menatap Ye Chen tergagap dan berkata,
Aku juga berpikir itu cukup bagus. Lin Wener sepertinya berusaha pulih dan sambil menggosok kepalanya dia bertanya dengan heran. Saudari Mankyong, apakah kamu kenal pria ini? Liu Mankyong berburu-buru berkata, aku tahu, kita adalah teman. Lin Wener berkata dengan heran. Itu kebetulan sekali. Lin Mankyong sedikit mengangguk. Ya, itu kebetulan. Lin Wener memandang Ye Chen dan berkata kepada Ye Chen, halo, nama saya Lin Wener. Saya tidak tahu bagaimana memanggil Anda. Ye Chen berkata dengan ringan. Saya nama keluarga adalah Yi dan nama tunggal saya adalah Chen. Lin Wener berkata sambil tersenyum. Kak Ye Chen, halo. Ye Chen tersenyum sedikit. Berbagai alasan dari kesopanan, tapi dia tidak bisa menahan fitnah dari mulutnya. Seperti Lin Wener mungkin tidak mengingat saya. Namun Ye Chen tahu bahwa Liu Mankyong ada di sini. Jadi dia tidak bisa terus bertanya pada Lin Wener. Jadi dia berkata, oh, ngomong-ngomong saudara perempuanku masih menungguku. Aku akan pergi ke sana dulu. Kamu bisa lihat jam berapa yang nyaman. Aku akan menraktirmu makan. Liu Mankyong tiba-tiba terungkap masa lalu dan malu ketika Ye Chen berkata bahwa dia ingin mentraktir dirinya sendiri untuk makan malam. Dia setuju tanpa berpikir dan berkata, aku bisa melakukannya selama beberapa malam. Liu Mankyong berkata, sekitar jam 6. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menjemputmu jam 6. Meskipun Liu Mankyong menyetir tapi masih mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunggumu di pintu. Ayo panggil. Ye Chen tahu bahwa Liu Mankyong ada di sini. Dan dia tidak bisa terus memuji Lin Wener. Jadi dia berkata, itu dia. Kalian berdua berbicara dulu, aku akan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Mankyong, Ye Chen meninggalkan gedung asrama dan hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil Chen Zekai. Meskipun Chen Zekai masih berada di permandian air panas, khawatir tentang bagaimana wujud intip internal, tetapi ketika dia menerima panggilan Ye Chen, dia segera mundur dari tempat latihan dengan tenang dan pergi ke ruang kosong sebelum berbicara di telepon. Dia dengan hormat berkata, hei tuan muda. Ye Chen langsung ke intinya dan berkata, Old Chen, bantu saya memeriksa catatan masuk orang kaya dari Malaysia, Qiu Yingshan. Setelah periksa semua orang-orang yang masuk negara bersamanya. Chen Zekai segera berkata, oke tuan muda, tunggu sebentar, saya akan membiarkan seseorang memeriksanya. Beberapa menit kemudian, Chen Zekai mengirim formulir ke Ye Chen. Di dalamnya ada waktu Qiu Yingshan memasuki negara itu, serta informasi semua orang datang ke Jingling dari Malaysia bersamanya dan melalui formalitas masuk. Di antaranya ada nama Lin Xiaowan, apalagi mereka sudah lama berada di tanah air. Sepertinya Lin Wener tidak membohongi dirinya sendiri, dia memang datang ke Jingling bersama Qiu Yingshan. Selain itu, Qiu Yingshan sudah memiliki industri dan yayasan di Jingling, dan Universitas Jingling memang menerima bantuan Lin Wener. Berpikir bahwa dia akan hidup dalam pengasihan di kota, dan sangat logis bagi Qiu Yingshan untuk mengaturnya ke Universitas Jingling. Itu membuat Ye Chen semakin merasa bahwa Lin Wener seharusnya tidak berbohong. Terlebih lagi ketika dia memberi Lin Wener petunjuk psikologis hari ini, dia menggunakan lebih banyak aura. Ye Chen yakin bahwa dengan aura yang begitu kuat, Lin Wener yang tidak memiliki aura sama sekali tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk lepas dari psikologinya sendiri. Jauh ini keraguan Ye Chen tentang Lin Wener pada dasarnya telah menghilangkan 8 atau 9 dari 10. Namun meskipun Ye Chen percaya bahwa Lin Wener tidak mengetahui identitas aslinya, dia terus mengerutkan kening. Meskipun dia pada dasarnya percaya bahwa kemunculan Lin Wener di Jingling hanyalah sebuah kebetulan dan dia masih sedikit khawatir. Terakhir kali Ye Chen melihat Lin Wener, Po Qinghui memburunya. Sekarang dia telah datang ke Jingling. Jika masyarakat Po Qing mendapatkan petunjuk yang berhubungan dengannya, maka mereka akan pasti belajar dari pengalaman dan pelajaran dari terakhir kali dan mengirim ahli yang paling kuat ke Jingling untuk menangkapnya. Terlebih lagi kakek nenek mereka sudah tiba di Jingling. Seperti Lin Wener, keluarga mereka menjadi sasaran penting dinasti Qing. Ketika Anda melihatnya seperti ini, dua tujuan utama Dewan Po Qing ada di Jingling, maka kemungkinan Dewan Po Qing menyentuh Jingling akan meningkat. Mempertimbangkan pertemuan dinasti Qing saat ini, hampir semuanya diam, dan hanya 3 Earl yang masih berada di luar,
Ye Chen khawatir beberapa Earl Dynasty King akan datang ke Jingling lain kali. Di Cyprus, saya dapat membiarkan tentara Wan Po menyergap senjata pertahanan jarak dekat terlebih dahulu, tetapi di Jingling saya tidak memiliki kemampuan atau kesempatan. Jika Earl menghancurkan dinasti Qing benar-benar datang ke Jingling, jika pihak lain hanya untuk Lin Banner dan mudah untuk mengatakannya, jika pihak lain juga ingin menyakiti keluarga kakek dan nenek saya, maka masih belum diketahui apakah saya dapat memiliki kekuatan untuk menjaga mereka tetap aman. Apalagi yang lebih parahnya adalah saya berada di Jingling dan sulit untuk memasang sistem peringatan dini. Jika pihak lain benar-benar datang ke Jingling, akan sulit bagi saya untuk mengetahuinya terlebih dahulu sebelum pihak lain menjualnya. Memikirkan hal ini, suasana hati Ye Chen menjadi sangat berat. Untuk makan siang, Ye Chen tidak makan apa-apa. Setelah makan malam, setelah mengantar Claudia, Li Xiaofeng dan Bibi Li pulang, dia mengendari mobil ke tepi sungai dan menemukan tempat parkir dan memarkir mobilnya dan duduk di tepi sungai sepanjang sore. Melihat Lin Wenner hari ini memberi Ye Chen rasa urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah perasaan musuh yang mendekat, tapi dia masih belum menemukan cara untuk menghadapinya. Pukul 6 sore ketika Ye Chen pergi ke Universitas Jingling, meskipun Li Mengqiong datang ke sekolah dengan mobil, dia meninggalkan mobilnya langsung di sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah, dia merias wajah khusus. Setelah keduanya bertemu, Liu Mengqiong agak berhati-hati karena paparan mendadak hari ini. Ye Chen bertanya pada Nona Mengqiong. Nona Mengqiong, apa yang ingin kamu makan malam hari ini? Liu Mengqiong berkata, makan malam pun yang kamu mau. Makan apapun yang kamu mau, yang ringan adalah makanan yang terbaik. Setelah datang ke Jingling, makan selalu pedas dan asin aku tidak terbiasa. Ye Chen berpikir sejenak lalu dengan santai berkata, jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih ringan, mengapa tidak makan gaya Hong Kong? Selamat tinggal, Liu Mengqiong berkata dengan senyum masam. Aku mencoba semua restoran gaya Hong Kong di Jingling, tapi masih belum asli. Ye Chen tersenyum dan berkata, ini adalah kelemahan dari makanan Cina, sulit untuk menjamin rasanya. Mereka yang bisa menyatukan rasa pada dasarnya adalah memasak paket yang dihidangkan yang sudah jadi. Memikirkan hal ini, dia berkata, atau pergi makan makanan Jepang? Ayo selama bahannya segar, rasanya tidak boleh terlalu buruk. Liu Mengqiong berkata tanpa berpikir, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jadi Ye Chen mengantarkan Liu Mengqiong ke pintu masuk toko kelontong Jepang. Ketika dia membuka pintu dan masuk, bel yang tergantung di pintu bergetar dan mengeluarkan suara gemerincing yang membuat Ye Chen tertegun di tempat. Menghadapi situasi seperti ini, sebuah solusi tiba-tiba muncul di hatinya.